Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Senang sekali saya Miss Puri kembali hadir menemani Anda di podcast Secangkir Teh. Masih bersama Miss Happy, seorang psikolog pendidikan, dan juga Miss Hem, seorang pemerhati anak dan remaja. Dan sampai sekarang masih aktif mengisi sebuah acara di stasiun radio di Surabaya. Nah, sore ini kita akan membahas topik yang tidak kalah menarik dengan minggu-minggu sebelumnya. Mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Hem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Halo. Puri. Nah, gimana nih kabarnya? Baik-baik, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Puri meskipun- gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Harus menghindari minyak ya. Jangan banyak Ada, menggunakan minyak karena minyak goreng tidak ada. Tidak ada. Iya ya, supaya suara kita tetap merdu ya. Bener-bener. Baik, Miss Happy dan Miss Hem, kita kapan hari itu kan udah bicara tentang ini ya, pola komunikasi antara remaja dan orang tua nih. Nah, sekarang ini itu kita lebih ke tema yang sangat seru sekali, yang itu powerful teenagers. Wis, semangat. Apa tuh? Kayak itu loh film ininya Jepang itu apa? Apa itu? Power Ranger. Iya, Power Ranger. Ini kita membicarakan tentang remaja-remaja yang super power, remaja-remaja tangguh. Kita sering ya kalau misalnya kita dengar pidato-pidato apa kenegaraan atau apa namanya ada seminar-seminar tentang remaja, itu mesti yang ditekankan adalah bagaimana kita menciptakan sebuah generasi yang tangguh. Nah, mesti tangguh itu selalu jadi jargonnya. Nah, sebenarnya tangguh itu apa sih arti sebenarnya? Gimana Miss Happy mungkin duluan ya? Oke. Sejujurnya saya tadi belum sempat buka KBBI ya, belum sempat belajar gitu. Jadi kalau arti sebenarnya menurut kaidah bahasa Indonesia saya kurang tahu gitu. Cuman kalau kita breakdown dari situasi gitu ya, dari kondisi tangguh yang diharapkan menjadi tangguh itu seperti apa gitu. Kalau boleh dijelaskan adalah menjadi seseorang yang kalau kita bayangkan pohon ya, dia akarnya itu kuat gitu. Artinya seseorang yang dia tidak mudah patah gitu. Dia bisa menyesuaikan diri dengan situasi. Dia bisa menyesuaikan diri dengan tantangan-tantangan gitu. Bukan berarti dia nggak boleh istirahat, dia nggak boleh merasa lelah, boleh, namanya juga manusia ya. Tapi dia tetap memiliki semangat untuk berjuang. Dia tetap mau untuk melanjutkan perjalanan, menyelesaikan tugas-tugasnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi menyelesaikan tantangan-tantangan yang dihadapi. Seperti itu misalnya. Baik, itu adalah tangguh menurut Miss Happy. Nah, bagaimana dengan Miss Happy? Tangguh itu bagaimana? Kalau saya tangguh itu Umar bin Khattab. Kalau saya tangguh itu adalah Muhammad Al-Fatih. Kalau dari saya tangguh itu adalah para pemuda-pemuda yang ada di sekeliling Rasulullah. Karena mereka adalah pemuda yang sukar dikalahkan, mulai dari akalnya, mulai dari fisiknya, dan pastinya mulai dari keimanannya juga. Itu tangguh. Ya, dari KBBI tadi Miss Happy kan tanya apa di KBBI. KBBI itu sukar dikalahkan, kuat, handal. Itu semua adalah pemuda-pemuda yang di sekeliling Rasulullah. Oke. Nah, dari kata tadi ya, tangguh, sukar dikalahkan, tidak mudah patah, menyelesaikan segala tantangan. Pemirsa. Nah, itu kenapa kok sasarannya harus dari remaja? Mengapa sih kok usia remaja ini krusial gitu untuk membentuk karakter tangguh ini? Bagaimana? Miss Em dulu atau Miss Happy dulu nih, monggo. Siapa dulu? Saya tak? Ya, boleh. Merawat pemuda itu sama dengan merawat peradaban. Jadi kalau pada masa kecil anak-anak
di usia golden age-nya itu kan masih dibimbing, kemudian masih diarahkan, kemudian juga kayak tanaman gitu disemai semua bibit yang terbaik di masa golden age itu kan. Nah, sehingga ketika dia masuk pada dunia akil balik ya, berarti kan ada kekuatan yang dalam kapasitas akalnya dan dalam kapasitas kedewasaannya, maka disitulah kemudian peradaban yang akan kita lahirkan nantinya seperti apa ya ketika kita merawat pemuda ini. Ada satu sahabat yang mengatakan bahwa kalau lelah itu harus kita bayar untuk mengawal mereka, maka tidak apa-apa, mari kita berlelah-lelah dalam berebut kebatilan. Itu menyiratkan kepada kita bahwa jangan sia-siakan di usia mereka belasan, mereka mulai kalau tidak salah 13 sampai kemudian di arah 20 itu masa-masanya penggemblengan untuk ketangguhan itu harus dilakukan. Seperti halnya Salahuddin Al-Ayyubi yang sudah saya sampaikan tadi, seperti halnya juga Muhammad Al-Fatih. Berikutnya para pemuda yang waktu berada di zamannya Rasulullah itu tidak ada yang melebihi usianya dari usia 20 tahun. Nah, itu yang perlu kita tahu, dan para pemuda-pemuda kita ini harus dikasih tahu bahwa lingkaran pasukan terhebat ketika Rasulullah mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi, langsung kemudian berdakwah secara terang-terangan, itu adalah lingkaran pemuda yang tidak lebih usianya dari 20 tahun waktu itu. Bayangkan, berarti siapa anak-anak kita yang usia SMA ya? Belum SMA usia berapa? Nah, itu 17. Wah, makanya di usia begitu tapi benar-benar akidahnya bagus, bahkan rela betul berebut untuk mati syahid karena mempertahankan agama. Ya, mana yang tidak bisa kita sebut sebagai ketangguhan kan? Nah, sehingga ketika itu Rasulullah pun bahkan sampai membekali orang tua pemuda-pemuda itu dengan satu kalimat yang dirumuskan oleh para ulama menjadi begini. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir. Jadi itu yang harus dipegang. Jadi semua jagalah sholat kalian dengan seluruh keluarga kalian dan bersabarlah atas semua perjuangan yang akan kita lakukan ini untuk menegakkan agama Allah. Nah, makanya kalau saya ditanya, kenapa kok harus pemuda ya di saat yang sangat singkat itu lah, coba 13 menuju ke 20 atau ya 19 itu cuma berapa tahun. Ya, kayak orang menyekolahkan di sekolah saat ini kan, mungkin ketika di TK, playgroup TK, SD kan tidak begitu nanti mikir anak saya mau jadi apa, itu di SD memang bekalnya luar biasa. Tapi ketika memilih SMP, SMA kan kayak, wah ini cuma 3 tahun nih saya harus menyekolahkan anak saya, maka saya harus cari yang betul-betul sesuai dengan visi misi keluarga. Misalnya dia pengen anaknya yang memang kognitifnya diasah betul, nanti orang tua pengen jadi dokter ya pasti akan dicarikan yang jalur-jalur kira-kira nanti akan mempermudah anak itu jalan kepada kedokteran kan gitu toh. Rasulullah sendiri, kalau saya ditanya cerita tentang pemuda masa Rasulullah itu kayak pengen berada di masa itu gitu. Karena Rasulullah sendiri itu pembekalan sebelum menjadi nabi, berdakwah secara sir atau sembunyi-sembunyi 3 tahun. Berikutnya berada di Mekah berapa? 13 tahun. Baru kemudian pada masa pembangunan untuk sebuah kenegaraan itu 10 tahun di Madinah. Jadi Rasul bertugas sebagai Nabi, bertugas sebagai Rasul itu hanya 23 tahun. Dan itu dihajar 13 tahun terlebih dahulu, baru bisa menikmati pemuda-pemuda yang dilatih beliau saat di Mekah, kemudian di Madinah pun dilanjutkan, baru bisa dinikmati ketika Rasulullah sudah mulai usia sekitar 45-50 tahun ya, karena Rasul baru diizinkan Allah untuk berperang juga usia 50 tahun kalau tidak salah sejarahnya begitu. Wah, seru ya mendengarkan Ya. ini. Perlu di highlight itu tadi. Masa remaja itu adalah masa-masa membina sebuah Peradaban. generasi, ya. Peradaban. Waduh. Horor tapi juga seru ya. Kalau kalau menurut Miss Happy bagaimana Miss Happy? Sepakat ya sama yang tadi disampaikan oleh Miss Hem gitu, bahwa masa remaja itu, anak-anak yang masuk masa remaja itu artinya mereka sudah tidak hanya balik tapi akil gitu juga. Artinya mereka sudah bisa berpikir secara jernih, mereka sudah punya tanggung jawab gitu ya. Dan kalau kita lihat dari sisi Islam ya, kalau dari sisi Barat juga
Kalau secara psikologis itu juga di masa remaja itu ada masa-masa di mana mereka harus menemukan jati dirinya juga, seperti itu. Di masa remaja pun itu sebenarnya kan hanya peralihan saja untuk mereka lebih siap mendapatkan tanggung jawab sebagai manusia dewasa, begitu. Yang tadi Miss Em sempat sampaikan bahwa waktunya itu sangat singkat, gitu. Nah, kita pasti tahu ya bahwa orang-orang yang sudah ketemu, sudah tahu dirinya itu seperti apa, dia pasti akan lebih tangguh, lebih siap dalam menjalani kehidupannya, gitu. Dibandingkan orang-orang yang masih galau-galau, gitu. Aku maunya kemana, aku besok mau bagaimana, dan segala macam kegalauan-kegalauan yang lain. Nah, itu pasti nanti ketika menghadapi tantangan-tantangan juga akan lebih banyak galaunya dibandingkan yang mereka sudah tahu bahwa dirinya tuh seperti apa sih, gitu. Kekuatannya itu apa yang bisa dia baktikan, ibaratnya begitu. Anak-anak yang sudah ketemu jati diri ini kan mereka bisa dijadikan sandaran, gitu. Artinya mereka cukup bisa menilai dirinya sendiri, tapi mereka juga terbuka terhadap masukan dan mereka tahu apa yang bisa mereka lakukan untuk lingkungannya, untuk sekelilingnya maupun untuk dirinya sendiri, gitu. Dan itu nggak mudah gitu untuk mendapatkan hal yang seperti itu. Itu perlu digembleng, perlu diajarkan gitu ya. Kalau pakai bahasa digembleng tuh kayaknya kok gimana ya, kalau zaman sekarang itu nanti orang nggak paham digembleng tuh maksudnya apa, jangan-jangan dipukuli gitu, padahal maksudnya kan bukan begitu gitu. Gitu. Jadi artinya dibiarkan mereka mengalami resiko, jatuh, bangun dan sebagainya, itu adalah beberapa hal gitu ya yang bisa membentuk mereka ini menjadi orang-orang yang tough, seperti tadi yang disampaikan oleh Miss Em. Pada saat itu di masa sahabat-sahabat Nabi itu kan juga situasinya tidak seperti sekarang, perjuangannya itu gede banget gitu, tidak zaman yang serba mudah seperti sekarang ya, sehingga tantangan-tantangan itu sangat besar, sehingga mereka tidak mudah jatuh, tidak mudah mengeluh, tidak mudah patah gitu, semangatnya itu berkobar-kobar seperti itu. Jadi ya tadi Miss Wuri, karena mereka sudah akil balik, mereka sudah punya tanggung jawab sendiri, dan mereka sebenarnya punya tugas untuk bisa menemukan dirinya. Kenapa? Supaya nanti di masa dewasa mereka tahu apa yang harus mereka lakukan gitu ya. Sebagai ciptaannya Allah yang diberikan bekal masing-masing, kan setiap kita diberikan bekal masing-masing ya untuk bisa bermanfaat. Mereka tahu apa yang bisa mereka lakukan untuk kehidupan ini. Seperti itu. Berarti ini ya, Miss Happy dan Miss Hem, remaja-remaja ini perlu untuk merasakan tantangan dan harus keluar dari zona aman. Ditantang ya. Bisakah mereka mengatasi semuanya? Seperti kata ini, pepatah lama itu, pelaut tangguh tidak dilahirkan di laut yang tenang. Terus ini, kan kalau saya tuh pernah nonton seminarnya Michelle Obama di hadapan remaja-remaja Amerika waktu itu. Ada satu kata yang nancep banget. Waktu itu Michelle Obama bilang gini, if I worried about who likes me and who thought that I was cute when I was your age, I wouldn't be married to President of United States of America. Jadi ketika dia bilang ke remaja-remaja Amerika itu, kalau aku di seusiamu sekarang masih bingung, galau, siapa yang bakal suka sama aku, siapa yang bilang aku cute, itu aku sekarang nggak bakalan menikah sama Presiden Amerika gitu ya. Jadi itu intinya kan berarti dia sebenarnya bilang kepada para remaja itu, ada hal-hal yang boleh kalian lakukan dan yang ada hal yang tidak boleh kalian lakukan untuk jadi remaja-remaja tangguh itu tadi. Nah, tipsnya gimana nih? Ada do and don't untuk menjadi remaja tangguh? Tips dari Miss Hem dulu mungkin, bagaimana? Ya, paling Miss Happy dulu aja. Oke. Nah, kalau dari saya kok itu terlalu berapi-api. Masalahnya ngomong masalah pemuda itu saya nggak bisa ya, karena saya ini masih muda gitu. Iya. Tidak pernah tua ya. Masih Iya, betul. Baik. Jadi Miss Happy dulu. Gimana do and don't supaya menjadi remaja yang tangguh? Jadi tadi seperti yang Miss Puri sampaikan ya, kalau dari saya mungkin berikan anak ini kesempatan untuk merasakan berbagai macam resiko. Tapi di sisi lain dampingi anak untuk memiliki pola pikir yang tepat. Gitu. Karena
anak yang tidak pernah mengalami resiko sama sekali gitu ya, artinya tidak pernah hidupnya tuh aman, lempeng, semuanya dibantu, semuanya disiapkan gitu, dia bisa jadi tidak akan siap nanti ketika dia harus terjun ke kehidupan yang sebenarnya. Karena kan kita nggak tahu gitu loh, orang tua tuh bisa nemenin sampai kapan para remaja ini gitu. Nah kalau mereka tidak disiapkan untuk siap di segala medan gitu, nanti terkaget-kaget, pola pikirnya juga belum siap begitu. Sehingga kalau dari saya mungkin satu dulu aja, do and don'ts-nya ya, jangan memberikan kemudahan-kemudahan, selalu membantu, selalu menyiapkan, tapi biarkanlah mereka untuk merasakan gitu. Resiko-resiko, entah itu resiko dari mengambil pilihan yang salah, resiko dari perbuatan-perbuatan yang kurang tepat seperti itu misalnya, atau mungkin kondisi keluarga yang mungkin sedang bergoncang, kemudian mungkin finansial turun, kemudian hidup tidak bisa senyaman biasanya dan sebagainya. Seperti kondisi pandemi saat ini ya, mungkin ada banyak kondisi di mana perekonomian itu jadi berubah gitu, sehingga ada banyak hal yang harus disesuaikan, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan lupa untuk dampingi mereka, bicara, ngobrol gitu, supaya pola pikirnya juga terbentuk gitu, supaya sudut pandang yang tepat itu juga bisa terbentuk, supaya ketika mereka misalnya jatuh itu mereka tahu mereka nggak sendirian, tetap ada orang-orang yang peduli sama mereka gitu. Meskipun mereka harus mungkin menjalani masa kejatuhannya itu sendiri gitu, berusaha bangkit sendiri gitu, tapi mereka tahu bahwa mereka nggak sendirian sebenarnya. Selalu ada yang siap diajak untuk diskusi, selalu ada siap untuk misalnya memeluk dan sebagainya. Mungkin itu Miss Suri. Sekarang dari Miss Em, bagaimana Miss Em? Do and Ya, don't. tidak ada orang yang sukses itu yang dari kecil ya enak-enakan, bergelimang harta kekayaan tanpa kemudian dikasih, saya bilang pakai kata galau, karena anak zaman sekarang itu kan galaunya kadang-kadang ya enteng-enteng saja kan, galau gak duwe pacar, galau apa lagi ya, bahkan galau tuh nggak bisa kerjain PR tuh enggak gitu, tidak dalam list galau. Yang galau ya bagaimana kemudian besok bisa bergaya dengan setara dengan temannya, ya, hal-hal yang sangat-sangat duniawi. Makanya ketika saya ini silakan dipilih do and don'ts-nya, tapi saya hanya ingin menggali lagi historis. Nah, sejarah ini loh yang kadang-kadang lupa kita sampaikan kepada anak-anak kita yang sudah pemuda itu. Kita kira kayaknya mereka nggak akan dengerin sejarah gitu, padahal tidak. Sejarah itu sangat-sangat penting untuk diberikan kepada mereka agar mereka itu tahu referensi pada masa sekian. Itu telah ada pemuda A yang kemudian dia dengan jalan begini, dia bisa meraih ini, kemudian dengan cara yang berbeda, pemuda lain pada zaman sekian, dia juga mampu. Nah, kalau di Al-Quran itu begini, jika ada ayat yang menceritakan tentang satu peristiwa, dan peristiwa itu tidak disebutkan nama aslinya, misalnya tokohnya siapa, di masa kapan, tapi hanya mengatakan, hai orang-orang yang beriman, ada seorang ada kaum yang begini-begini, itu berarti coba dicari masa itu akan kembali lagi pada masa kini dan masa yang akan datang. Itu pasti itu karena Quran yang bicara. Jadi dunia bagi saya, untuk orang tua, untuk kita semua, para pendidik juga, jangan pernah lelah memberikan cerita referensi pemuda terhebat pada masa yang mereka punya. Tuh, yang kedua, mumpung masih muda gitu ya, mumpung masih muda. Para pembesar Quraisy, kalau kita ingat, nggak ada yang selamat yang tua, bener nggak? Kecuali Abu Sufyan. Mereka dengan segala macam kesombongannya bahwa Tuhan mereka yang bisa mengatur dirinya, tapi tidak ada yang selamat kan? Hanya Abu Sufyan saja yang diselamatkan Allah. Maka jangan menunda ketika hijrah pada masa muda itu. Hijrahnya itu bukan karena hijrah dari non muslim ke muslim ya, tapi hijrah misalnya dari malas menuju ke rajin dan seterusnya. Itu. Dan kalau Rasulullah dengan sistem pemerintahannya sih menanam tunas pemuda-pemuda yang hebat itu dengan cara apa? Mendekatkan mereka ke masjid. Di situ nggak ada yang lain. Pendidikan yang terbaik adalah mendekatkan mereka ke masjid. Insya Allah itu deh kalau dari saya.
Ya, wah itu jadi ingat ini ya, Allah tuh lebih menyukai pemuda yang beriman daripada misalnya kalau tua baru beriman gitu. Maksudnya level tingkat ketakwaan mereka tuh lebih disukai ketika remaja tapi sudah bertakwa gitu ya. Betul banget. Baik, terima kasih Miss Happy dan Miss Hem. Luar biasa pembicaraan kita kali ini tentang powerful teenagers, di mana remaja-remaja tangguh itu harus memang sengaja diberikan tantangan-tantangan, kemudian didampingi bagaimana mereka bisa bangkit ketika mereka jatuh. Kemudian mereka juga harus bisa membentuk perilaku yang positif yang nantinya akan berguna bagi mereka di masa depan. Kemudian pada kita sebagai orang tua, sebagai pembimbing, itu jangan selalu memberikan kemudahan, karena kemudahan itu tidak pernah membuat para remaja ini menjadi tangguh, malah menjadi pemuda yang galau nantinya ya. Terima kasih Miss Happy. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan di topik yang berbeda lagi. Saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.